أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Ihsan, Bapak Imam Muadzin, juga yang saya hormati orang tua saya, cici dan puan-puan. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini senantiasa diberikan kesehatan dan juga diberikan nikmat istiqomah agar mampu mengisi Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang mengatakan peringatan nuzul Al-Quran ini adalah bid'ah, terlarang, maka apa kata-kata yang bagus untuk menjawab? Menurut ibu apa jawabannya? Apa yang Pak Ustadz bilang? Cepat kali ngomongnya. Saya ulang lagi. Kalau ada yang mengatakan peringatan nuzul Al-Quran ini bid'ah, haram atau dilarang, apa kira-kira ibu bisa menjawabnya? Apa kata-kata yang jawaban yang pas untuk menjawab? Enggak kok, gitu ya. Dalam Al-Quran surah Ibrahim Allah katakan, وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِلَّهِ. Ingatkan mereka Muhammad tentang hari-hari Allah. Jadi sebenarnya perintah ayat ini kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk mengingatkan umatnya tentang hari-hari Allah. Ibnu Katsir menafsirkan hari-hari Allah di sini adalah nikmat-nikmat Allah. Apa nikmat yang terbesar kepada umat Nabi Nuh? Bahwa umat Nabi Nuh diselamatkan dari banjir bandang. Nah, pertanyaannya, turunnya Al-Quran ini kepada kita semua nikmat apa tidak? Ibu, Al-Quran ini turun nikmat apa tidak? Nikmatlah, karena banyak orang dia gunakan Al-Quran ini sebagai mahar pernikahannya. Aku nikahkan engkau dengan seperangkat alat solat yang tak pernah dibuka sampai mati, tunai. Apakah kata banyak kodinya sah? Saksinya pun karena udah berkeringat panas, mati lampu pula, langsung aja dia jawab cepat. Apa jawaban saksi? Sah. Dan alhamdulillah sampai sekarang Al-Qur'annya pun tak pernah ada juga yang ngaku rupanya. Kita Bapak Ibu sekalian, kalau Al-Quran ini tak ada seperti seorang buta yang dituntut untuk sampai kepada suatu tempat, seperti orang buta, maka apa tongkat kita? Al-Quranlah yang memberikan petunjuk kepada kita. Dengan nikmat, penyadaran nikmat yang besar inilah, maka setiap tahun kita memperingati nuzul Al-Quran. Kalau kita ikuti betul orang yang bilang bid'ah itu, 1 tahun full kita kafir. Bid'ah terus yang kita lakukan nih. Ramadan, nuzul Quran, bid'ah. Kemudian bulan Syawal, halal bihalal, bid'ah. Apa lagi? Nanti peringatan apa lagi? Bulan haram lah dulu. Peringatan tahun baru kan, Muharram dulu, bid'ah. Habis itu Maulid Nabi, bid'ah. Habis itu Isra Mi'raj lagi,
bid'ah. Habis itu peringatan menyambut Ramadan, bid'ah. Satu tahun full ahli bid'ah kita memang. Yang paling besar dosanya di sini siapa? Saya lah, saya tukang ceramah. Apa itu nuzul Al-Quran? Nuzul secara harfiah turunnya dari atas ke bawah. Nggak pernah sejarahnya ada turun tuh dari bawah ke atas. Kalau ada turun dari bawah ke atas, ada yang bilang seperti itu, tolong antukkan kepalanya ke dinding, karena dia sedang oleng. Nuzul artinya turunnya dari bawah ke atas. Iya. Masih fokus. Nuzul artinya turun dari atas ke bawah. Ya, makanya mau cepat pulang. Aku cepat-cepat mau datang ke sini, kalian mau cepat pulang. Apa maksud kalian? Untunglah hujan datang. Udah masih hujan. Ya Allah, semoga deras hujannya, betul kurung orang ini semua. Saya diputar-putar map tadi. Musola sini rupanya bang. Disuruhnya masuk dari jalan pasar lama nih, pasar pagi ini kan. Putar. Nah, jalan buntu pula. Hidupkan map lagi. Rupanya kalau lewat sini lurus saja ya. Ketawa Glenn, senang hati. Nah, apa itu nuzul Al-Quran? Kalau kita bertanya kepada Al-Quran, maka kita akan dapati turunnya Al-Quran itu pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi, ada nggak orang nih? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Nah, timbul pertanyaan lagi. Ramadan itu kan ada 30 hari atau 29 hari. Di mana tepatnya itu nuzul Al-Quran itu? Maka kita akan jumpai surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami anzalnahu, kami yang menurunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Mengapa Allah ulangi kata kami di sini? Inna, sesungguhnya kami, anzalnahu, kami yang menurunkannya. Jawabannya dua. Yang pertama, untuk menunjukkan bahwa Al-Quran benar-benar turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak tuduhan bahwa Al-Quran ini adalah buatan Muhammad. Ada yang menuduh itu adalah syair-syair Muhammad. Mengapa ada tuduhan dalam bentuk syair? Karena memang pada saat itu orang-orang Arab Quraisy berada pada puncaknya bahasa Arab. Jadi mereka menunjukkan keahliannya dengan membuat syair. Lalu ketika dibacakan ayat Al-Quran ini, mereka terlena, lalu mengatakan bahwa ini adalah syair buatan Muhammad, karena tak ada satupun yang mampu melawannya sampai saat ini sekalipun. Kemudian yang kedua, mengapa Allah ulangi kata kami? Untuk menunjukkan bahwa Al-Quran ini benar-benar dijaga oleh Allah. Karena dia turun dari Allah, maka akan terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan adzikra, yakni Al-Quran, dan kami pula yang menjaganya. Lalu timbul pertanyaan lagi, kok Allah menggunakan kata kami, Pak Ustadz? Berarti Allah itu banyak. Ada Tuhan anak, Tuhan bapak, Tuhan mama. Begitu?
Kalau Allah menggunakan kata kami di sini, yang pertama itu bermakna lit-ta'zim, untuk mengagungkan Allah. Kita kalau jumpa dengan seorang yang mulia, kita tidak boleh bilang anta dalam bahasa Arab, tapi kita panggil antum. Kalau anta, apalagi bapak kita panggil ente, itu insya Allah melayanglah semua yang ada di rumah. Ente, kadang-kadang ente, melayanglah semua. Tapi kalau kita panggil antum, itu adalah panggilan penghormatan. Maka lawan kata antum adalah nahnu, kami. Allah menggunakan kata kami untuk mengagungkan Allah. Yang kedua, menggunakan kata kami karena memang ada partisipasi makhluk lain. Ini kan tadi bunyi ayatnya apa? Kami yang menurunkan Al-Quran. Dari mana partisipasi makhluk lain? Karena memang turunnya Al-Quran itu melalui perantara malaikat Jibril. Makanya ada kata kami. Kita akan jumpai nanti dalam Al-Quran kata-kata yang menyebutkan, ayat yang menyebutkan penciptaan. Memang Allah gunakan kata kami. Tapi ketika Allah berbicara tentang perintah menyembah Allah, maka sekalipun Allah tak menggunakan kata kami. Apa kata Allah? Innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri, dan kerjakanlah solat untuk mengingat aku. Jadi kalau dia ayat berbicara tentang ibadah, Allah tidak menggunakan kata kami. Nah ini hati-hati Pak. Saya pernah agak 5 tahun 6 tahun lalu, kan saya punya pesantren di Desa Baru. Itu sebelum kami buat pagar, di pintu masuknya itu ada masyarakat sekitar buat kantin. Jadi waktu saya sarapan di situ, ada orang pakai kemeja rapi, dia mengajak diskusi tentang akidah. Lalu dia bilang, dalam Al-Quran itu banyak penggunaan kata kami. Berarti sebenarnya Islam ini Tuhannya pun banyak. Karena banyak orang awam, saya ajak ke musolanya itu, ke musola kami. Lalu saya jawab dengan jawaban yang tadi. Kemudian datanglah azan. Ayo sholat Pak, ayo. Kami pergi berwudu, dia nggak berwudu. Padahal kami cerita itu lebih sejam. Lalu saya tanya, Bapak nggak wudu? Oh iya, wudu dulu lah. Dia pergi ke WC, entah kayak mana wudunya. Habis sholat, dia langsung pergi. Nah ini hati-hati. Bisa jadi misionaris ini. Karena terkadang misionaris ini Bapak Ibu sekalian, dia nggak akan gunakan kitab-kitab Injil, Bible, nggak akan dia gunakan. Dia akan gunakan ayat Al-Quran itu sendiri untuk menjebak orang yang tak paham terhadap Al-Quran. Inilah pentingnya kita belajar ilmu tafsir. Nuzul Al-Quran ini pun itu dipelajari dalam ilmu tafsir atau ulumul Quran, ilmu Al-Quran. Nah, turunnya Al-Quran itu tadi pada bulan Ramadan. Lalu secara spesifik lagi pada malam Lailatul Qadar. Nah, kapan malam Lailatul Qadar nih Pak Ustadz? Maka kita jumpai hadis Rasulullah dalam riwayat Sahih Bukhari dan juga Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Rasulullah, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan. Kemudian dijelaskan lagi pada malam Lailatul Qadar. Kemudian kapan malam Lailatul Qadar? 10 malam terakhir. Dan hari ini, malam ini kita peringati nuzul Al-Quran di malam 17. Sesat semua jamaah Masjid Al-Ihsan. Yang paling sesat saya lah penceramah.
Jadi gimana nih Pak Ustadz? Kita bubarkan aja acara nih. Kalian ya. Kan dari tadi memang mau pulang. Kalau bubar ayo. Awak segitu-segitu juga ya rezeki awak sekarang. Ya enggak, tapi enggak tahu lah nanti ya. Kalau ada yang memperingati nuzul Al-Quran di malam 17, itu jawabannya dua. Pertama, berarti yang dia peringati turunnya wahyu pertama sekali yang diterima oleh Rasulullah. Di mana wahyu pertama sekali diturunkan kepada Rasulullah? Nih anak-anak, di mana? Tidak ada yang mencatat. Tadi ada juga Ustadz ceramah. Nggak ada yang mencatat. Itu apa kau buat nanti buku amaliyahmu? Kalau sempat kau kasih sama aku nanti buku kosong, tak sudi aku tanda tangani. Walaupun ayahmu yang ngasih. Udah 16 malam selalu kasus kayak gitu. Udahlah buku anaknya kosong, ayahnya pula yang ngasih lagi. Gak nyatat. Baru lagi dapat aqua udah merdeka dah. Gak mau nyatat. Kalau kita peringati malam ke-17, berarti kita peringati turunnya wahyu pertama sekali ke Rasulullah di Gua Hira, bukan Gua Hira. Gua Hira itu di mana? Ini kadang-kadang saya jumpa orang-orang bukan ra Pak, ro. Aduh, saya susah bilang ro tuh Pak Ustadz. Lah itu bisa. Ada lagi kadang dia imam pula, enggak pula sadar diri. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tamparkan mukanya. Awak gorim pula waktu itu. Kalau awak tamparkan dipecatnya pula awak nanti. Bukan da Pak, do. Susah bilang do tuh Pak Ustadz. Lah itu bisa. Ada enggak orang kayak gitu tuh? Enggak mau bilang ro, ra. Radiyallahu anhum. Tapukkan mukanya dulu. Berarti lidahnya agak kelu itu. Tapukkan biar lancar lidahnya. Atau dia mungkin dulu pernah makan bara api dulu. Seperti kisah Nabi Musa. Tapi tengok betul lidahnya. Dia enggak ada bekas-bekas makan bara. Kalau enggak, apa solusinya? Tepukkan lidahnya. Kadang mau jadi imam nih orang terlalu ambisius tapi tidak sadar diri, tapi tidak ada di Masjid Al-Ihsan nih. Orang imamnya Bang Batang Hari, mana berani awak nyindir-nyindir. Kemudian yang kedua, berarti yang diperingati oleh kita di malam 17 ini adalah turunnya wahyu di peperangan Badar. Nanti kita jumpai ayat yang berbunyi yaumal taqal jam'ani. Pada hari itu bertemunya dua Jum'ah. Dua Jum'ah ini apa Pak Ustadz? Satu Jum'ah perkumpulan peperangan Badar, karena itu adalah peperangan terbesar pada zaman Rasulullah. Dan yang kedua terjadi pada hari Jumat. Jadi kalau ada yang memperingati nuzul Al-Quran malam ke-17, berarti dia memperingati turun pertama sekali wahyu kepada Rasulullah. Kalau ada yang memperingati di malam 21 terakhir, berarti turunnya Al-Quran di mana? Turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Jadi yang pada malam Lailatul Qadar itu Bapak Ibu sekalian, turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, lalu dari Baitul Izzah turun kepada Rasulullah secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Karena Al-Quran ini turun kepada Rasulullah bukan seperti turunnya kitab novel, bukan turun seperti kitab dongeng yang tersambung di setiap halamannya, enggak. Turunnya sesuai kebutuhan. Apa contohnya? Contohnya suatu hari Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, karena dia lihat banyak di sekeliling dia minum khamar. Khamar itu apa? Minuman yang memabukkan. Dulu orang
Bukan cuma minum khamar itu, bahkan mandi dia pun pakai khamar. Begitulah saking candunya mereka. Maka Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, bagaimana ini hukum khamar?" Karena khamar ini sudah nyata kerusakannya. Banyak yang bacaan sholatnya salah, banyak yang rokaatnya lupa atau salah, error dalam sholat. Belum lagi banyak terjadi pertikaian. Maka Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah. Oleh Rasulullah dia tak mampu jawab. Apa sebab? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu tak berbicara sesuai dengan hawa nafsunya, kecuali sesuai dengan wahyu. Untuk menjawab pertanyaan Umar bin Khattab, maka turunlah surah Al-Baqarah ayat 219. Apa kata Allah? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Engkau ditanya Muhammad tentang hukum khamar dan judi, maka katakanlah pada keduanya ada kerusakan dan juga manfaat, tetapi kerusakannya lebih besar daripada manfaatnya. Lalu para sahabat mendengar ayat ini, ada yang berhenti, ada yang masih lanjut. Kenapa? Sahabat berpikir Allah nggak larang kok. Maka tetap aja kita minum. Sehingga apa yang terjadi? Terjadilah mereka sholat. Ketika sholat ayatnya terbalik-balik. Yang seharusnya la a'budu ma ta'budun menjadi a'budu ma ta'budu. Kacau sholat. Lalu turun lagi ayat surah An-Nisa. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, jangan kamu sholat dalam keadaan mabuk. Sebagian lagi berhenti, sebagian lagi tetap mabuk. Kenapa? Mereka tetap berpendapat Allah tak haramkan khamar ini. Maka kita cari tetap minum yang jarak sholatnya itu jauh. Maka mereka konsumsi khamar ini setelah sholat isya. Karena jarak sholat isya ke sholat subuh lah lama dan bisa tidur. Mendengar hal ini, maka turun lagi wahyu. Surah Al-Maidah ayat 90-91. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu. Wahai orang beriman, khamar, judi, kemudian mengundi nasib dengan anak panah, itu adalah perbuatan syaitan, maka jauhi kamulah. Sahabat kena dengar ini adalah perbuatan syaitan, maka seluruh sahabat kompak untuk berhenti mabuk-mabukan. Jadi turunnya ayat itu secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan, bukan seperti cerita dongeng. Yang kedua, mengapa turun secara berangsur-angsur? Untuk memudahkan Rasulullah dalam mendakwahkannya dan sahabat menghafalnya. Apalagi kalau kita ingat sejarah Rasulullah, itu dakwah yang paling sulit adalah dakwah di kota Mekah. 13 tahun lamanya. Mereka dihina, dicaci, bahkan dianiaya. Rasulullah itu pernah ketika sholat di depan Ka'bah bersama Fatimah anaknya, apa yang terjadi? Datanglah orang kafir Quraisy mencekik Rasulullah sampai Rasulullah susah untuk bernapas. Bayangkan kalau kita lihat ayah kita dicekik orang lain, sedih gak? Sedih. Itu yang dirasakan oleh Fatimah.
dia bermohon-mohon, menangis-nangis supaya cekikan itu dilepaskan. Jadi mereka ketika menghina Rasulullah itu, menganiaya Rasulullah, mereka gembira, mereka akan lapor nanti ke Abu Jahal, ke Abu Lahab. Itu menjadi sebuah kebanggaan. Karena seperti inilah dakwah beratnya Rasulullah, beratnya dakwah Rasulullah, maka diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, ciri khas ayat-ayat yang makkiyah itu, yang turun sebelum Nabi hijrah, ciri khasnya apa? Ayatnya pendek-pendek. Maka seluruh juz 30 itu digolongkan surah makkiyah. Kenapa? Ayatnya pendek-pendek. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai masalah nuzul. Turunnya pada bulan Ramadan. Di Ramadan kapan? Malam Lailatul Qadar. Kemudian kapan malam Lailatul Qadar? 10 malam terakhir. Kapan 10 malam terakhir itu turun yang bagaimana? Turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izza. Kalau kita peringati malam ke-17, kenapa? Kita peringati turunnya wahyu pertama sekali yang diterima oleh Rasulullah. Saya sengaja tanya-tanya nih sekarang karena saya tahu pengurus tak akan kasih kuis ke ibu-ibu. Karena malam ini sudah pembagian hadiah katanya. Maka tak akan ada lagi kuis. Apa itu Al-Quran? Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan Allah, yang dimulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, yang membacanya berpahala. Kenapa berpahala Pak Ustadz? Kata Rasulullah, man qara'a harfan minal Quran falahu asyara hasanatin. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 10 kali lipat pahala. Ibu baca alif lam mim. Berapa ayat? Berapa huruf? Tapi mimnya bertasydid. Berapa huruf? Alif, lam, mimnya bertasydid. Kemudian mim lagi. Berapa huruf? Terjadi perbedaan pendapat para ulama. Maka satu hurufnya itu pahalanya 10 kali lipat. Aduh Pak Ustadz, gigi saya udah ompong. Saya bilang roh itu agak susah Pak Ustadz. Memang real susah, payah saya bilang roh. Lah itu bisa. Lalu gimana Pak Ustadz membiasakannya? Apakah saya dapat pahala? Kata Rasulullah, al-mahiru bil Quran ma'asyafaratil kiramil bararah walladina yatata'ta alaihi falahu ajrani. Orang yang mahir membaca Al-Quran, maka dia nanti akan dibangkitkan bertetangga bersama orang-orang solih dan Rasulullah. Lalu bagi orang-orang yang sulit membacanya, karena memang lidahnya bukan lidah orang Arab, terlalu banyak yang dia makan, bukan cuma belacan, batu gilingan belacan pun dia makan sampai kaku lidahnya itu. Ibu coba pastikan beli batu belacan, batu giling tuh masih utuh nggak macam itu bentuknya? Pasti makin melengkung. Kemana sisa-sisa itu? Ke dalam perut ibu lah. Maka yang paling sakti itu orang Indonesia nih. Jangankan nasi, batu pun dimakan ya. Maka lidahnya keluh. Susah bilang huruf Al-Quran. Bagaimana Pak Ustadz? Maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala pertama karena dia susah membaca Al-Quran. Lalu yang kedua, pahala membaca Al-Quran. Yang kedua, pahala kesusahan membaca Al-Quran. Tapi jangan jadikan motivasi terus nih. Ini dari dulu sampai sekarang bacaannya itu aja. Awalnya memang nanti pahala, maka akan lama-lama
dosa. Tadarus itu maknanya belajar, darosa, belajar Al-Quran. Bukan balap baca Al-Quran. Bukan balap baca Quran, mengejar makan nasi kuning malam 17. Bukan itu. Tapi tadarus itu maknanya belajar. Apa isi Al-Quran? Isi Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian 5. Yang pertama, isi kandungan Al-Quran itu berisi tentang akidah. Tujuan utama akidah itu adalah untuk mentauhidkan Allah. Qul huwallahu. Oh, kalau macam ini ayatnya panjang nih, banyak yang hafal. Terus Allahus Samad. Katakanlah Muhammad, Allah itu Allahus Samad. Allah tempat lam yalid wa lam yulad. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu, dan tidak ada yang sama kuasanya seperti Allah. Apa isi pertama dalam Al-Quran kandungannya? Akidah. Yang kedua, isi Al-Quran itu adalah berisi tentang akhlak. Setelah kita mentauhidkan Allah, maka yang kedua isinya adalah berakhlak. Apa kata Allah? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah mewajibkanmu, memerintahkanmu menyembah kecuali hanya kepadanya dan kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Berbuat ihsan ini gimana Pak Ustaz? Saya ajak orang tua saya ke Masjid Al-Ihsan. Ini masjid apa namanya? Ihsan. Oh, itu ya juga. Tapi makna ihsan yang sesungguhnya itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Seolah-olah ya. Nanti ada yang mandai-mandai memang dia kata dia lihat Allah. Kadang-kadang banyak orang jiwanya ini jiwa dukun. Agak-agak bisa tebakannya agak tepat sikit, lalu langsung buka praktek. Lama-lama dia bilang dia bisa lihat Allah. Padahal Rasul bilang sendiri seolah-olah melihat Allah. Fa illam takun tarahu, kalau kamu merasa tak dapat melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah maha melihat dirimu. Apa kaitannya dengan orang tua Pak Ustadz? Ketika kita berbakti kepada orang tua, kita bisa melihat orang tua Allah di dalam orang tua. Wah, syirik tuh Pak Ustadz. Bukan maksudnya kita menyembah, bukan. Orang tua itu adalah manifestasi perpanjangan tangan kasih sayang Allah. Loh iyalah, ibu punya rahim, betul? Punya rahim? Punya. Di rahim itu maaf cakap dititipkan segumpal mani yang hina. 40 hari setelahnya berubah menjadi segumpal darah. Kemudian 40 hari setelahnya berubah menjadi segumpal daging. Kemudian ditiupkan ruh. Duh, cuma satu tempat aja, tapi bisa berkembang dengan pesat, hangat lagi, sehat lagi. Itulah pertanda kasih sayang Allah. Apa tadi namanya? Apa nama tempat itu tadi? Rahim. Rahim itu diambil dari satu nama Allah. Nama Allah apa? Ar-Rahim. Jadi memang orang tua ini adalah perpanjangan tangan kasih sayang Allah. Tapi kalau ternyata orang tuanya macam hantu belau, pandai cuma beranak tapi nggak pandai mengurus anak, bagaimana Pak Ustadz? Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tak dapat lihat Allah, tak nampak kasih sayang Allah di orang tuamu, maka yakinlah
bahwa Allah maha melihat dirimu. Maksudnya apa? Kalau kita merasa diawasi oleh Allah, maka ucapan kita, perbuatan kita kepada orang tua akan kita jaga. Kenapa? Diawasi oleh Allah. Itu yang namanya muraqabah. Kalau tak dapat melihat Allah, itu namanya muqarrabah. Qarib, dekat, tapi tak dapat dekat dengan Allah. Muraqabah, diawasi oleh Allah. Apa tadi isi kandungan Al-Quran yang pertama? Akidah. Yang kedua, akhlak. Termasuk pendidikan akhlak dalam Al-Quran adalah berbuat ihsan kepada orang tua. Yang ketiga, isi kandungan Al-Quran itu adalah berbicara tentang hukum. Apa kata Allah? As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Kemudian ayat lain, wazaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma. Perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina, maka jilidlah, rajamlah tiap-tiap satu dari keduanya. Ini hukum Allah. Apa hebatnya kata-kata Allah tadi? Kalau mencuri itu Allah gunakan kalimat as-sariqu, muzakkar. Tapi az-zaniyatu Allah gunakan kata muannas, ya kan? Mengapa? Kalau mencuri memang pekerjaan laki-laki banyak mencuri. Tapi berzina, mengapa didahulukan perempuan? Karena biangnya zina itu, suka atau tak suka, berasal dari perempuan. Betul tak, Bu? Enggak, enggak mau ngaku. Pernah enggak lalat datang kepada makanan yang terbuka? Pernah. Mau enggak lalat datang kepada makanan yang tertutup? Enggak mau, tertutup. Itu baru makanan tertutup. Coba kalau dia desain. Ibu beli ayam pop, ya kan? Dikasih bungkus plastik. Berapa ayam pop di Jalan Karya nih? 10, ya Allah, murah betul lah lauk kalian. Samanya aku pun segitu juga. Coba dia ubah, dikasih desain tulisannya KPC, KFC maksudnya. Melongo pula apa KFC. Dapat dah 10.000. Hah? 50.000. Apa maksudnya? Semakin tertutup semakin mahal. Jadi dari mana asal muasal zina ini? Perempuan yang terbuka. Ngaku dak kalian? Hah? Enggak, memang payah ibu-ibu. Wah, kok begitu kejam hukum Allah nih Pak Ustadz. Laki-laki kalau mencuri potong tangan, kalau berzina dirajam, dicambuk. Hukum Allah inilah yang paling produktif dan paling efisien. Tidak ada hukuman yang efisien selain itu lagi. Sekarang Bapak Ibu coba pergi sekali-sekali. Kalau biasanya safari masjid, ya kan, rihlah dari masjid ke masjid. Coba sesekali rihlah dari penjara ke penjara. Pernah gak dibuat? Ada lapas perempuan, ada lapas laki-laki. Nggak juga cukup, ada lapas baru lagi, lapas anak. Nggak juga cukup, dibuat lapas baru lagi, lapas narkoba. Bayangkan berapa ribu orang di situ. Siapa yang kasih makan? Negara. Sementara kita yang tak bersalah dikasih makan tidak sama negara. Dikasih tapi makan kayak sehat bergizi itu apa? Kemarin kalian pilih oke gas. Habis itu
Baru kalian tanya, mana gas? Mana gas? Aduh, ini bahaya nih direkam. Maka hukum yang paling efisien itu adalah hukum Allah. Coba kalau ibu pergi ke Timur Tengah dulu, kalau dipotong tangan depan orang ramai, masih ada orang mau mencuri lagi. Jangankan mencuri, pergi dia makan mie ayam, nampak dia ceker. Ibu-ibu ini paling suka makan ceker nih. Terbayang dia tangan orang yang dipotong tadi. Jangankan mencuri, makan mie ayam pun sudah nggak selera lagi. Itulah bentuk efisiennya. Tengok di Aceh itu. Berjalan nggak hukum syariah? Berjalan. Lalu bagaimana Pak Ustadz? Berarti hukum kita ini hukum kafir. Makanya jangan suka milih yang suka nyogok. Carilah caleg yang bisa memperjuangkan hukum syariat Islam. Yang keempat, isi kandungan Al-Quran apa? Isi kandungan Al-Quran itu adalah sejarah. Memang Al-Quran ini bukan kitab novel, tapi banyak mencantumkan tentang sejarah. Untuk apa kisah-kisah dalam Al-Quran? Untuk memperbaiki kisah-kisah yang sudah banyak dirubah-rubah oleh orang-orang kafir. Allah tidak cuma bicara tentang Nabi Isa, Nabi Musa, tapi Allah berbicara jauh sebelum diciptakannya manusia. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, aku akan menciptakan di muka bumi seorang khalifah. Apa kata para malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Malaikat protes, untuk apa engkau ciptakan khalifah yang kerjanya membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Loh, kok bisa malaikat memprediksi perbuatan seperti ini? Kita lihat makna khalifah. Khalifah berasal dari kata khalafa. Khalafa, orang yang belakang yang akan menggantikan posisi yang ada di depan. Maka dalam ilmu thariqat ada namanya orang yang bergelar khalifah. Khalifah itu orang yang di belakang untuk menggantikan posisi gurunya yang disebut dengan mursyid. Maka syarat mursyid itu harus khalifah. Berarti manusia ini diciptakan belakangan. Betul. Siapa yang diciptakan duluan? Diciptakan duluan khalifah di muka bumi ini adalah bangsa jin. Makanya kalau ada penyandingan kata manusia dan jin, maka siapa yang dahulu disebutkan? Jin. Kata jin. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jin wa ma khalaqtul jinna wal ins illa ya ma'syarul jinni wal. Selalu disebutkan kata jin duluan baru manusia, menandakan bahwa jin dahulu diciptakan baru manusia. Inilah gambaran malaikat. Karena memang jin dulu pekerjaannya di muka bumi membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Jadi Al-Quran berbicara sejarah jauh sebelum sejarah itu ada. Apa tadi isi kandungan Al-Quran yang pertama? Akidah. Yang kedua? Akhlak. Yang ketiga? Apa ini? Hukum. Yang keempat? Sejarah. Yang kelima? Berisi tentang ilmu pengetahuan atau sains. Jadi jangan bilang Al-Quran ini cuma bicara tentang padang pasir aja, karena Al-Quran ini turun di Arab. Jangan bilang Al-Quran ini cuma bicara tentang unta, kurma, madu. Enggak. Al-Quran juga berbicara tentang ilmu sains. Apa kata Al-Quran?
wasyamsu tajri li mustaqarril laha dalika taqdirul azizil alim. Dan matahari itu berputar pada porosnya. Siapa yang belajar nih? Berputar pada porosnya itu apa namanya? Hah? Dia jawab tapi di sini kalau salah takkan dihukum. Nah, akan ada berani saya hukum. Paling-paling malu itu ajanya. Rotasi. Kalau dia mengelilingi planet lain, apa namanya? Makanya sekolah itu jangan cuma sampai pagar, masuk lokal lah sesekali. Itu bentuk bahwa Al-Quran berisi tentang ilmu pengetahuan. Apalagi kata Allah, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Kami wasiati manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu, ibunya yang telah mengandungnya, wahnan ala wahnin, susah di atas susah, derita di atas derita. Semakin bertambah kehamilan, maka semakin bertambah penderitaan. Wa fisaluhu fi amaini, menyusuinya selama 2 tahun. Menyusui selama 2 tahun ini ilmu. Ibu-ibu menyusui anaknya berapa lama? 2 tahun. Apa hikmahnya ketika anak disusui selama 2 tahun? Kuat hafalannya, kuat pula fisiknya. Saya tanya bapak-bapak nih, ada dulu zaman bapak SGM ada? SGM ada? Denko? Apa lagi? Ayo sebutkan semua merek. Ada? Enggak ada. Susu mana yang dia minum? ASI. Coba sekarang Denko yang diminum anak. Denko itu apa? Kau apa arti kau? Sapinya jangan nengok muka saya gitu. Sapi. Apa maksudnya? Dikasihnya anaknya minum susu sapi. Habis itu anaknya tidak pernah mau diam. Sekarang kan ada istilah toddler. Ya kan? Apa? Toddler. Aku tidak paham bahasa Inggris nih. Anak yang nggak bisa diam digelar dengan toddler. Melompat-lompat aja kerjanya. Apa kata mamanya? Macam sapi kau nak, diamlah dulu. Memang dia nyusunya sama disumpahi mamanya lagi macam sapi. Akhirnya betul-betul kayak sapi. Mengapa emaknya harus menyusuinya selama 2 tahun? Dari situlah membangun kedekatan emak dengan anaknya. Maaf cakap, 2 tahun ibu susui anak, dekat detak jantung ibu dengan detak jantung anak. Kadang-kadang bertatapan, saling berlawanan tatapan antara ibu dan anak. Jantung itu di mana Pak Ustadz? 2 jari di bawah susu kiri ini. Pak, coba yang ibu-ibu nanti ada di rumah. Jangan sekarang, nanti rusak iman aku. Hilang fokusku nanti. Coba cepat, tapi kerjasama lah sikit. Masih berdetak? Alhamdulillah. Ini jantung. Itulah yang selalu dicas selama 2 tahun. Selama 2 tahun itu pula, selain dia sehat, fisiknya kuat, otaknya, memorinya, kedekatannya dengan orang tua pun terjalin. Jangan kayak sekarang, banyak ibu yang terlalu mengejar kekayaan. Rumahnya ngontrak, rumahnya kredit, motornya kredit, TV kredit, kursi kredit, sampai kasurnya pun kredit, istrinya kredit juga. Banyak kredit, gaji UMR tidak cukup. Mau nggak mau apa?
istri harus bekerja. Kalau istri sudah bekerja, saya tanya ibu, berapa lama perempuan bisa cuti melahirkan? Bapak? 3 bulan. Loh, bagaimana? Akhirnya anak dititipkan ke penitipan. Dikasih ASI, tapi ASInya sapi. Gara-gara apa? Hidup tak mau qanaah, terlalu mengejar. Apa Ustadz ngomong aja, saya alhamdulillah saya kontraktor, Bu. Tanya Ibu Mega tuh, beliau tahu tuh saya punya pesantren. Jangan tanya karyawanku gini-gini jeleknya, aku 30 orang karyawanku. Jangan tanya lagi, masjid klinik kecil nih sama dibandingkan dengan sekolahku. Wah, sombong kali. Tapi kontraktor, maksudnya apa? Rumahku ngontrak rumahku. 5 tahun dah aku nikah nih, ngontrak aku. Tinggal rawa bening, ngontrak. Lebih baik lagi 1 juta kenangan daripada 1 juta sebulan. Pindah ke Siak, ngontrak. Sekarang pindah balik, saya tugas di sini, ngontrak. Lebih baik 1 juta kenangan daripada 1 juta sebulan. Korban siapa? Anak. Maka tak heran Bapak Ibu sekalian, 3.600 jiwa anak-anak dari umur 15 sampai 40 tahun korban narkoba. 60% dari remaja menurut data BKKBN sudah melakukan perbuatan zina. Naudzubillah. Apa sebab ini? Karena kurangnya dekat anak dengan orang tua. Siapa yang bisa nasihati anak nih? Ini udah ku sindir tadi, mana buku catatan kalian? Masih main dia aku tuh. Coba kalau mamanya yang natap, lotot apa lagi? Dia akan berani dia. Kenapa? Dekat dengan orang tua. Orang tuanya kalau aku, apalah kau, siapa kau, katanya. Udah selesai tanda tangan, tak butuh dia mau lagi. Nah, itulah isi kandungan Al-Quran. Apa yang pertama tadi? Ayo, yang pertama akidah. Yang jawab ini insya Allah dapat hadiah naik haji bagi yang mampu. Yang kedua akhlak. Yang ketiga hukum. Yang keempat sejarah. Yang kelima ilmu pengetahuan atau sains. Inilah isi kandungan Al-Quran. Ramadan ini Bapak Ibu sekalian adalah momentum mengecas kedekatan kita dengan Al-Quran. Tidak ada momentum lain lagi. Kalau Ramadan ini saja kita tak dekat dengan Al-Quran, lalu bagaimana dengan bulan yang lain? Kapan lagi kita mau dekat dengan Al-Quran ini? Nih bapak-bapak yang selalu marah sama guru MDA. Mana guru MDA sini? Apa kau pukul-pukul anak aku, katanya. Kau jentik-jentik telinga anak aku yang ngasih makan, aku tidak pernah aku jentik telinga anak aku. Nah, sekarang nih Ramadan nih. Coba dulu kau hadapi anakmu sendiri kalau nggak nyakar dinding kau. Coba dulu 5 menit aja. Bapak duduk bentar ngajari anak bapak, ngajar Iqra. Alif, alif, ba, ta. Ini apa nih? Lama-lama nyakar dinding bapak. Itulah yang dirasakan oleh guru MDA. Berapa SPP di sini? 25 dari zaman Bahola. Saya kenapa buka SD di Pasir Putih itu? 2015 saya buka SD. 2013 saya buka MDA SPP 25 itu. 2013. Murid saya 25 orang. Yang bayar paling hebat 10 orang. Kadang datang tuh yang datang itu wali muridnya, oh enggak tanggung gelangnya gelang sini ya. Kalungnya tebal. Kadang kan perempuan tuh kalau pakai kalung dibuatnya jilbabnya ke belakang kan.
Padahal kadang palsu tuh, tak apa? Iritasi apa? Imitasi. Wah, gulangnya lagi ya. Ambilkan itu dulu. Coba awak bilang, "Bu, ini anak ibu nih udah jatuh tempo bayar SPP nih, Bu." Berapa SPP-nya Pak Ustad? 25.000. Aduh, nggak ada uang kecil Pak Ustad. Sabarlah dulu ya. Lama-lama 6 bulan utang anaknya. Yang mampu siapa? Aku. Anak guru tuh dulu 300 gajinya. Itu pun dah sedih awak ngasih ya. Kenapa SPP tak lancar, awak harus ngasih dia 300? Dia pun kecil. Minyak waktu itu berapa itu? 10.000. Gajinya itu habis untuk minyak aja. Akhirnya lama-lama pala aku tutup MDA aku. Banyak wali murid yang protes. Aduh Pak Ustadz, kemana lagi anak saya MDA? Kau cari MDA kau yang lain. Kayak gitulah sekarang orang menganggap remeh guru MDA. Saya tanya anak-anak nih sekarang. Ayo angkat tangan anak-anak yang cita-citanya jadi guru MDA. Paling-paling tentara, polisi, dokter. Mudah-mudahan gak ada yang cita-cita jadi begal. Gak akan ada tuh cita-citanya guru MDA. Kalaupun ada, orang tuanya pasti marah. Apalah cita-cita kau tuh guru MDA? Mengapa anak-anak nih tak mau jadi guru MDA? Karena gaji guru MDA kecil, anggap remeh lah memang sama guru MDA. Bisa kalian gunakan rumus matematika yang kalian kursuskan anak kalian 500.000 sebulan tuh besok dibacakan rumus tuh waktu kalian mati? Bisa nggak? Makanya nggak ada orang kaya jadi guru MDA nih. Coba kalau bapak ibu buat gajinya UMR. Mulai sekarang ini anak MDA nih, cita-citaku guru MDA. Wah, mulia sekali cita-citamu nak. Selain dapat pahala, gajinya juga besar. Coba kalau sekarang nggak akan mau dia cita-cita jadi guru MDA. Kalaupun dia cita-citanya itu, orang tuanya akan marah. Naikkan SPP itu Bu, yang 25 lagi 50. Kalau nggak mau, tutup aja MDA nih, buka SD. Sekarang MDA itu pun udah kurang peminatnya, apalagi yang di kota-kota. Kenapa? Lebih banyak orang lagi mau sekolahkan anaknya di SDIT yang full day. Pergi dia kerja ngantar anak sekolah, pulang kerja jemput anak sekolah. Nah, itu aja lah alasannya. Tutup aja lah MDA nih kalau masih 25.000 juga SPP lagi. Hebat tuh kalau ada 30 orang santrinya, 30 orang bayar SPP. Kiamat dunia kalau terjadi seperti itu. Loh, kok bisa kok guru MDA nih makan Pak Ustadz? Itulah yang dialami juga sama gorim-gorim ibu. Kalau ditanya gaji kami waktu gorim tuh nggak akan cukup. Akan cukup. Ayalah Pak Ustadz, dia ikhlas. Ikhlas untuk kami, bukan dari kalian. Ikhlaslah ngajar Quran tuh. Itu urusan kami ikhlasnya. Apalagi saya orang Kemenak, memang ikhlas beramal. Urusan orang yang menyekolahkan anaknya di MDA itu bukan ikhlas, tapi bayar SPP tepat waktu. Lama-lama jadi curhat saya ini. Mudah-mudahan jadi ilmu bermanfaat. Bulan Ramadan ini adalah momentum mendekatkan diri dengan Al-Quran. Kita didik anak kita dengan Al-Quran sehingga menjadi seperti Al-Quran yang berjalan. Seseorang bertanya kepada Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Maka Aisyah menjawab, inna akhlaqahul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Maka sama-sama kita dekati anak kita dengan Al-Quran sehingga seperti Al-Quran yang berjalan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.